warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puja-puji serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita yaitu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sholawat bertingkatkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang paling utama yang amat saya hormati yaitu dosen kita semua, Dr. Haja Hilda Aini Sipaim AG, yang mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan lahir dan batiniahnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa selalu melindungi dan menjaga keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang tak lupa yang sangat saya hormati dan amat yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan PAI 4E, yang mudah-mudahan Allah juga senantiasa selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin dalam mencari ilmunya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nadila Imaratul Huda. Saya sekarang semester 4. NIM saya 11820200182. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai media pembelajaran menggunakan audio visual. Untuk kelas berapa? Yaitu untuk kelas 1 SMA, bisa disebut dengan kelas 10 SMA, baik di SMA, di SMK, dan juga di MA. Dengan materi kali ini yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Untuk kalian yang penasaran, tetap tonton video ini. Baik teman-teman, untuk media pembelajaran menggunakan audio visual ini, saya akan memberikan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, materi, dan juga yang terakhir adalah evaluasi. Untuk materi kali ini yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Namun yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu mengenai substansi dakwah Rasul di Mekah. Yang kedua yaitu strategi dakwah Rasul di Mekah. Yang ketiga diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku yang mulia. Namun sebelum ke substansi dakwah Rasul di Mekah, mari kita lihat video perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ya, dengan yang satu ini. Bersanya cobaan, hinaan, hujatan, bahkan pelecehan yang dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar ketika mendakwakan ajaran Islam kepada orang kafir. Namun rintangan itu tidak membuat beliau putus asa, apalagi menaruh rasa marah dan dendam. Setiap hujatan, hinaan, bahkan pelecehan yang Rasulullah terima hanya beliau balas dengan memaafkan para pelaku. Nah, karena Rasulullah memiliki sifat kesabaran yang tinggi, kuat menghadapi banyak cobaan dan kesusahan, maka beliau menjadi nabi dan rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi.
Nah, berikut adalah reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengalami beberapa kejadian pelecehan, hinaan, dan hujatan. Yang pertama, dilempari kotoran unta. Dahulu ketika Rasulullah melaksanakan sholat di masjid, tiba-tiba Abu Jahal bin Hisham, Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abu Mu'aiz, Umayyah bin Khalaf, dan dua orang lelaki lain yang jumlahnya keseluruhannya 7 sedang duduk-duduk di Al-Hijr. Sedangkan Rasulullah ketika itu sedang melaksanakan sholat. Lalu Abu Jahal menyuruh Uqbah bin Abu Mu'aiz untuk mencari kotoran unta, lalu meletakkannya kotoran tadi di atas bahu Rasulullah ketika beliau sujud sambil tertawa-tawa. Tak selang lama Fatihah putri Rasulullah datang dan membersihkan kotoran dari bahu Rasulullah dan mencaci perbuatan kurang ajar orang-orang biadab itu. Namun tak disangka Rasulullah tidak sedikit pun marah dan dendam. Beliau hanya berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy." Beliau mengulangi doa itu sebanyak 3 kali dan beliau menambahkan, "Hancurkanlah Utbah, Uqbah, Abu Jahal, dan Syaibah." Akhirnya ketujuh orang brengsek itu terbunuh saat perang Badar. Yang kedua, diludahi. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Rasulullah di jalan yang biasa dilewati Nabi untuk menuju ke Ka'bah. Di saat Nabi lewat, dia memanggil Nabi. Nabi yang selalu menghormati orang lain pun menengok. Di saat itulah orang Yahudi tersebut meludahi wajah Rasulullah. Namun Nabi tak bereaksi, tidak sedikit pun menunjukkan rasa marah. Kejadian itu terus berulang-ulang selama beberapa hari. Hingga suatu hari Nabi tidak mendapati lagi orang yang meludahinya tersebut. Setelah diskusi mencari informasi, Nabi mengetahui kalau orang tersebut sedang sakit. Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada, membeli buah-buahan, dan berjalan menuju rumah si Yahudi untuk menjenguknya. Akhirnya orang Yahudi tadi merasa malu dan bertobat masuk Islam. Yang ketiga, dilempar batu dan duri. Abu Lahab, paman Nabi sendiri yang kafir, pernah memukul Rasulullah dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab pun pernah membawa dedurian dan memebarkannya di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Lisannya selalu dijulurkan untuk mencaci Nabi, mengarang berita dusta, dan menyulutkan api fitnah, serta mengobarkan perang membabi buta terhadap Rasulullah. Karena itulah Al-Quran menyifatinya dengan hammalatal hatab, atau wanita pembawa kayu bakar. Ketika Abu Lahab dan istrinya mendengar turunnya ayat Al-Quran itu, dia langsung mendatangi Rasulullah yang sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segambar batu, namun ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Allah membutakan pandangannya dari beliau sehingga dia tidak melihat selain Abu Bakar. Nah, itulah beberapa kisah pelecehan dan penindasan yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Media pembelajaran audiovisual pada materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.